Selanjutnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Qala ij'alni ala khazainil ard. Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha', nusibu birahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara pokok pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Muhammad Assegaf dari kota Samarinda. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu idza rada wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radaita daiman abada. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan para umara, wabil khusus Bupati Kabupaten Berau yang sama-sama kita banggakan dan kita doakan semoga beliau dalam memimpin daerah ini Allah Ta'ala berikan kesehatan jasmania dan rohania sehingga beliau kuat mampu mengemban amanah yang besar ini untuk kemaslahatan umat yang ada di Berau ini. Berikutnya salam penghormatan saya kepada jajaran TNI Sipil, Polri, yang mana kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan dalam mengemban amanah ini, yang mana kita kenal tugas mereka di Berau ini tidak seperti tugas di tempat-tempat lain. Kalimantan ini adalah daerah yang besar. Bagaimana Polri dan militer sangat berperan dalam mengembankan amanah, apalagi khususnya di daerah Berau ini adalah perbatasan, yang mana kita sering saksikan bagaimana sepak terjang mereka khususnya di perbatasan mengorbankan jiwa dan raga mereka, meninggalkan saudara, sanak famili untuk
tegaknya NKRI ini. Semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, mendapat manfaat dari apa yang mereka lakukan, senang di dunia dan senang di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya penghormatan saya kepada Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi rahimakumullah. Alhamdulillah kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Walaupun keadaannya alhamdulillah panas yang begitu teriknya, alhamdulillah kita bisa rasakan, tapi tidak mengurangi langkah kita untuk menghadiri acara ini, yakni peresmian sekolah MTS NU Al-Khalil yang pada kesempatan ini kita hadiri bersama. Alhamdulillah, kata baginda Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat." Apabila mati anak Adam, maka terputus semua amalannya kecuali 3 yang dia bawa mati. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lah. Yang pertama, sedekah jariyah. Alhamdulillah, sebagaimana hadirnya kita di sini dalam pembangunan sekolah MTS ini, tentu banyak yang terlibat. Mulai dari pembangunan, proposalnya, pondasinya, keterlibatan masyarakat, yang mana di sini saya dapat informasi bukan cuma masyarakat, baik daripada jajaran aparat pun sangat banyak terlibat. Dan ini kita sangat bangga kalau ada campur tangan aparat dalam mengembangkan pendidikan. Kenapa? Pendidikan ini sangat penting. Karena bagaimana generasi ini ke depan akan membela negara kalau dia tidak punya pendidikan. Tentu dari daerah-daerah ini kita pengen ada campur tangan daripada pihak pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri, untuk membangun sekolah-sekolah. Karena jauhnya sekolah yang berada di daerah-daerah perbatasan, kalau tidak campur tangan kita, siapa lagi? Di sini kita melihat niat baik daripada pemerintah, niat baik daripada masyarakat, sehingga terlaksana. Ini buktinya, bangunan yang besar ini. Alhamdulillah, selama anak-anak masih menuntut ilmu di dalam sekolah ini, amal jariah kita tidak akan putus. Siapa yang campur semen, siapa yang memberikan hartanya, pasir, kerikil, apa saja untuk manfaat sekolah ini, insya Allah amalnya tidak terputus sampai sekolah ini tidak bermanfaat lagi. Tapi selama sekolah ini masih bermanfaat, amalnya akan berjalan. Inilah yang dikatakan amal jariah. Dan yang kedua, setelah sedekah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Selama sekolah ini masih dimanfaatkan untuk mengajar, guru-gurunya mukhlis, mengajarkan yang benar, untuk membela NKRI, mengajarkan bagaimana tauhid, mengenal Allah. Kalau mereka sudah mengenal Tuhannya, mereka sudah mengenal siapa nabinya, mereka sudah mengenal apa-apa kebaikan-kebaikan yang diajarkan di dalam, insya Allah lingkungannya pun akan benar. Jadi tugas aparat pun akan mudah. Tidak ada lagi kita dengar dari sekolah ini keluar teroris yang membom sana sini, karena pendidikannya benar. Tidak ada kita dengar lagi yang keluar dari sekolah ini calon-calon pemberontak negara, karena apa? Pendidikannya benar. Yang membangun murid-muridnya tahu ini sekolah dibangun hasil kerja keras daripada TNI dan Polri, jajaran sipil, pemerintah, semua. Jadi muridnya mengerti bahwa ini adalah campur tangan. Ini yang kita pikirkan, ini yang kita inginkan. Dan kata baginda Nabi, waladun salih yad'ulah. Di antaranya selain amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan di sekolah ini, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Selama anak ini diajarkan di sekolah bagaimana membaca ayat-ayat Allah, bagaimana berwasilah dengan orang-orang yang setelah meninggalkannya, bertawasul, menyampaikan
doa karena orang tua yang sudah meninggal. Kata baginda Nabi, al-mayyit kal gharaq yantadhiru doa akum. Seorang yang sudah meninggal, kata baginda Nabi, bagaikan orang yang tenggelam di lautan, selalu mengharap bantuan daripada orang-orang yang ada di daratan. Maka anak soleh ini yang mendoakan orang tuanya tidak ada hijab, langsung kepada Allah. Kalau kita undang orang untuk tahlil, bacakan ayat-ayat Allah, kita dapat pahala sedekahnya. Kita dapat di rumah kita dibacakan zikrullah. Allah katakan fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkar fi hasmuhu. Di dalam rumah dilazimkan untuk membacakan ayat-ayat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi, berzikir di dalamnya. Lalu di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Kita memberi makan orang-orang, kita dapat pahalanya. Tapi doa yang langsung dari anak soleh, cucu turunannya yang mendoakan kakeknya, itu nggak ada hijab, langsung kepada Allah, kata baginda Nabi. Jadi alhamdulillah, kita yang hadir di sini, saya yakin dan percaya bahwa hadirnya kita di sini, insya Allah, walaupun dengan keadaan panas, terik matahari, tapi tidak menggugurkan semangat kita untuk membela NKRI ini, menjadikan pemuda-pemuda adalah pemuda-pemuda yang tangguh. Dan pemuda yang tangguh itu akan keluar dari sekolah-sekolah yang tangguh. Sekolah yang dibangun atas dasar kerjasama, sekolah yang dibangun atas nilai-nilai keikhlasan. Pemuda ini akan muncul dari daerah-daerah yang memang ada keikhlasan dalam pembangunannya. Mulai dari sekolah yang dibangun kerjasama antara aparat dengan masyarakat, dengan keikhlasan tadi itu, kita yakin dan percaya hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kenikmatan yang paling besar. Ketika Al Khairat masuk di Sulawesi Tengah, Al Habib Idrus bin Salim tidak melakukan sesuatu, beliau yang pertama memulai pendidikannya. Sehingga alhamdulillah di Al Khairat di Sulawesi sampai ke daerah Irian sampai di Maluku, hampir 2000 sekolah-sekolah yang dibentuk oleh beliau. Ini contoh-contoh ulama-ulama di Jawa pun demikian. Pesantren-pesantren yang mereka bangun, sekolah-sekolah yang mereka bangun, ulama-ulama yang mukhlisin, yang ikhlas karena Allah. Umara pun demikian, menyumbangkan hartanya karena Allah. Aparat-aparat yang hadir membangun campur semen, campur pasir, masyarakat yang datang lillahi ta'ala, ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang sia-sia yang kita lakukan mengharap ridha Allah. Karena apa yang mau kita cari hanyalah ridha dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirnya kita di sini, semoga hadirnya kita di sini memberikan satu keberkahan. Dan saya mengharap kepada para umara dan para masyarakat untuk membangun sekolah ini. Setelah acara ini, mari kita sama-sama membangun sekolah ini dengan betul-betul kita kembangkan, sehingga anak-anak kita yang berada di daerah-daerah lain, mungkin ini salah satu sekolah percontohan dan yang sudah dilaksanakan di daerah-daerah lain oleh Bapak Bupati dan para jajarannya. Dan saya berpikir insya Allah kita yang hadir di sini semua akan niat bulat tekad kita untuk menjalankan amanah-amanah, di antaranya salah satu daripada amanah ini yaitu pendidikan kualitas masyarakat Indonesia yang berkeilmuan. Kita mulai daripada sekolah-sekolah dasar, MTS dan Aliyah. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Aku lakum syukran katsiran ala husni isti'mamikum. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan pengasuh Pondok Pesantren Al-Khalil kepada Bapak Ustadz Suhari Mustaji, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, ashabal fadilah, para alim ulama yang kami taati, Bapak Bupati Berau yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Sekda Berau yang kami hormati, Bapak Dandim atau yang mewakili yang kami hormati, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang kami hormati, para hadirin hadirat, para undangan, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk bersama-sama menghadiri penutupan karya bakti TNI tahun 2014 yang ditandai dengan nantinya dengan peresmian MTS Al-Khalil. Semoga kehadiran kita di tempat ini membawa berkah dan manfaat maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kalau saudara MC tadi memanggil kami sebagai laporan dari pengasuh, ini sebetulnya bukan laporan, hanya sekedar informasi kepada para hadirin bahwa MTS Al-Khalil ini pembangunannya diprakarsai oleh PT TRH. Dalam perjalanannya banyak di antara para dermawan yang juga membantu untuk menyelesaikan pembangunan ini, dan pembangunan di pesantren Al-Khalil Limunjan ini tidak sebatas pada gedung MTS ini. Akan tetapi para hadirin, Bapak Ibu yang para dermawan rahimakumullah, hamparan sorga di samping kita sedang menunggu infak dan amal jariah para hadirin. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Alwi Assegaf tadi, bahwa di antara amal yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal dunia yang tetap mengalir pahalanya, di antaranya adalah seperti yang kita saksikan saat ini adalah membangun lembaga-lembaga pendidikan agama, madrasah, pesantren, masjid, dan lain sebagainya. Kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, khususnya kepada jajaran TRH dan seluruh para dermawan, dan tidak yang patut kami banggakan dan kami haturkan terima kasih adalah bahwa atap daripada sekolah ini adalah prakarsa dari Bapak Bupati Berau. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya mungkin bukan hanya atap beliau secara pribadi, akan tetapi kami pun untuk selanjutnya pembangunan asrama, masjid, kantor, dan lain sebagainya tentunya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Berau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kami sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Khalil mengucapkan ribuan maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, lebih-lebih tempat yang mungkin inilah bapak-bapak, ibu-ibu saatnya untuk merasakan nikmatnya panas. Bagi bapak ibu yang sehari-harinya ber-AC, saat inilah betapa pentingnya baru kita tahu bahwa kita hidup di ruang ber-AC itu begitu nikmat. Sekarang ini kita rasakan ketika kita berada di terik panas matahari. Insya Allah ma'al yakin, keringat yang mencucur dari tubuh kita akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita suatu saat menghadiri acara undangan peresmian MTS Al-Khalil ini sebagai amal soleh. Keringat pun akan menjadi saksi bagi kita kelak di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin sepatah dua patah kata dari kami. Sekali lagi, kedepannya kami sangat membutuhkan
partisipasi dari para hadirin untuk bersama-sama membangun rumah surga kita yang lahannya 2 hektar yang ada, dan insya Allah di belakang nanti akan bertambah 2 hektar lagi. Sekali ini adalah mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, dan itulah nanti yang akan kita bawa pulang, yang akan mendampingi kita mulai dari alam kubur hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf sebelum kami akhiri, pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Bupati untuk meresmikan gedung MTS Anwar Khalil ini. Dan sebelumnya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Syaifi MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Berau, Bapak Wakil Bupati, beserta unsur koordinasi pimpinan daerah, yang mulia Al-Mukarram Habib dari Samarinda, Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau, dan hadir juga Kepala Kantor Kementerian Agama dari Kabupaten Bulungan, para Dewan Guru dan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khalil, hadirin hadirat yang kami hormati. Setidaknya sekolah-sekolah agama seperti ini ada 3 hal yang mesti untuk bersama-sama dengan masyarakat kita mengawal kehidupan beragama yang sekarang ini tantangannya sangat besar. 3 hal itu adalah, yang pertama, madrasah akan mengawal akidah anak-anak kita. Kita tahu sekarang ini di Indonesia sudah banyak sekali aliran-aliran yang berkembang, yang masuk ke tengah-tengah masyarakat. Mulai daerah perkotaan sampai kepada daerah pedesaan. Dan ikutan mereka pada aliran-aliran baru bukan hanya sekedar masyarakat bawah, tapi masuk pula kepada masyarakat-masyarakat intelektual. Tantangan yang kita hadapi adalah memang banyak sekali. Seperti di Jawa Barat misalnya, ada muncul rasul yang baru, itu namanya Mas Dadang. Orangnya gondrong. Lalu di Bogor ada satu lagi orang yang lama bertahanus, selesai menjadi pengurus KONI pusat, namanya Ahmad Mosaddek. Juga ngaku jadi nabi dan banyak pengikutnya. Terakhir di Jakarta ada seorang perempuan cantik, ngaku jadi malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Terus berkembang aliran di mana-mana. Di Kalimantan Timur sudah ada 30-an aliran yang berkembang dari Samarinda sampai kabupaten kota. Termasuk di Tarakan. Barangkali dulu ada satu kelompok yang namanya naik haji cukup di Berau saja. Kalau ini tidak kita kawal dengan madrasah, anak-anak kita ini ke depan akan terancam. Belum lagi ada satu aliran yang cukup besar dan mewabah di Indonesia, yang oleh Majelis Ulama ini sudah dikategorikan aliran sesat, walaupun ada satu mazhab yang mendekati kita, ini Syiah. Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan satu tokoh Sunni dari Beirut, Lebanon, yang menceritakan rekrutmen dari anak-anak Sunni sekarang sangat gencar oleh kaum Syiah di Timur Tengah. Indonesia kurang lebih ada 5.000 mahasiswa yang sudah diberikan beasiswa oleh kelompok Syiah untuk dididik di berbagai perguruan tinggi Syiah di Timur Tengah. Kalau ini kembali ke Indonesia dengan 5.000 membangun komunitas baru, ini merupakan ancaman baru dari akidah umat kita sendiri. Di antaranya yang berbeda apa? Kita mengakui 4 sahabat, tetapi Syiah hanya 3 sahabat. Kalau di azan beda sedikit ya. Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
ya tambah lagi asyhadu anna Ali waliullah. Nah, ini azannya udah beda. Ada lagi satu yang paling diminati oleh kaum laki-laki ini, di mana Syiah sangat memakmurkan adanya mut'ah. Jadi di Syiah, kalau bapak-bapak punya istri satu, lalu nikah siri dengan nikah kontrak, semakin banyak nikah sirinya, nikah kontraknya, makin banyak pula pahalanya. Ini tantangan ini. Karena itu saya minta jajaran Madrasah Sanawiyah, tanamkan akidah anak-anak kita, komitmen Ahlus Sunnah tidak boleh longgar. Karena ini sudah menjadi Ahlus Sunnah yang memang diakui kebenarannya secara internasional. Yang kedua, yang saya ingin titip pesan kepada Madrasah Sanawiyah adalah kawal masalah syariat agama kita. Kita bersyukur sekarang sekolah-sekolah termasuk sekolah umum sudah berjilbab di mana-mana. Ini salah satu upaya kita untuk mengawal syariah. Tata pergaulan kita bangun, karakter kita bangun. Bahkan kita bersyukur sekarang bank-bank sudah mulai bermunculan, bank-bank syariah. Hotel sudah bermunculan, adanya hotel-hotel syariah. Yang terakhir muncul pula ada laundry syariah. Ini semua bagus untuk kita kawal. Jadi syariah salah satu yang hari-hari kita lakukan, mesti ada komitmen bersama. Itulah fungsi daripada madrasah, untuk memberikan pendidikan terutama kepada anak-anak kita. Yang ketiga yang ingin kami titipkan pesan kepada madrasah setelah diresmikan ini adalah pembinaan moral anak-anak kita. Di sekolah-sekolah umum misalnya sekarang udah membiasakan ada sebuah kantin kejujuran. Bagaimana anak-anak berbelanja tidak lagi ada kasir yang menunggu, tapi bayar sendiri, kembali uang sendiri. Ini menanamkan akidah yang kuat sekaligus moral yang kuat. Cuma saya berpikir apakah bisa di Madrasah Sanawiyah itu ada warung yang nggak ada penunggunya. Warung itu disebut dengan kantin kejujuran. Coba nanti, apakah bisa kita bangun sebuah sistem untuk menciptakan akhlak anak-anak kita. Di mana sekarang ini yang paling berat adalah bukan saja karena pergaulan lingkungan, tapi teknologi. Bagaimana kita menggiring anak-anak punya alat teknologi tapi bernilai positif. Kita khawatir orang tua nggak pernah pegang HP, laptop, komputer, tapi anak-anak kita dalam kamar itu udah sampai ke dunia mana dia terbang sehari-hari. Kasih tahu orang tuanya ada apa nak? Ya ini di kamar kirim SMS. Ternyata dia sedang berhubungan dengan temannya di luar daerah sana. Banyak sekali anak-anak yang nggak pulang ke rumah dan ikut teman-temannya lewat Facebook entah pergi kemana, 2-3 hari nggak pulang-pulang. Nah, saya kira yang ketiga ini penting sekali bagi madrasah. Bagaimana anak-anak kita tetap maju, tetapi moralnya tetap terpelihara dengan baik. Karena itu tidak diragukan lagi kehadiran Madrasah Sanawiyah, Ibtidaiyah maupun Aliyah. Itu sangat membantu bagi masyarakat kita untuk mengembangkan dan mempertahankan agama yang kita cintai ini. Kalau dia dalam bentuk formal, kita bersyukur 30% itu adalah pendidikan agama. 70% itu setara dengan sekolah-sekolah umum. Nah, kalau di sini kemudian dikembangkan di dalamnya ada pesantren, luar biasa. Saya menyambut baik kalau ada rencana untuk itu, karena memang pesantren itu harus minimal 3 syarat. Pertama, harus ada kiai yang ikut mondok di situ. Yang kedua, ada santri. Dan yang ketiga, ada tempat mereka menginap atau pondokan. Nah, 3 syarat ini minimal bisa terpenuhi. Jadi kalau ada santrinya, ada pondoknya, nggak ada kiainya, itu belum bisa disebut pesantren. Ada kiai, ada santri, tapi tidak ada asrama, juga tidak bisa disebut pesantren. Jadi minimal paling tidak 3, sehingga nanti bisa tercatat di Kementerian Agama. Saya berharap seluruh aset-aset ini coba dibuatkan suratnya baik-baik, termasuk tanah-tanah, coba sekarang disiapkan surat menyuratnya. Jangan sampai nanti belakang hari sudah maju, ada pemiliknya. Oh, ini dulu rumah ini tanahnya milik nenek saya, kakek saya. So banyak sekali di lingkungan Kementerian Agama aset-aset kita yang pembangunannya sudah berkembang, di belakang hari diusut oleh hak-hak para keturunan-keturunan berikutnya.
bukan hanya sekolah, masjid dilanggar, kuburan pun ada yang berani membongkar karena surat-suratnya tidak lengkap. Oleh karena itu izin operasional salah satunya adalah kepemilikan lahan yang dicukupi dengan surat-surat yang benar. Itulah Ibu dan Bapak apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian masyarakat telah membangun sekolah ini. Insya Allah segala sesuatunya silahkan nanti berhubungan dengan kantor Kementerian Agama yang menghubungi bidang pendidikan madrasah sehingga izin operasional ini bisa segera dikeluarkan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keberkahan untuk pembangunan gedung madrasah ini selanjutnya. Pada Bapak Bupati kami mohon kepada beliau memberikan arahan dan sekaligus meresmikan madrasah Al-Khalil ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Berau sekaligus meresmikan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Khalil yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Makmur APKMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma wa. Yang saya hormati Al-Muharram Kiai Haji Habib Muhammad Assegaf yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Wakil Bupati Berau, yang saya hormati Forum Koordinasi Pemerintah Kabupaten Berau, yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, selamat pada beliau. Beliau dulu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madya Balikpapan, baru saja diangkat beliau dan saya yang kedua kalinya kenal dengan beliau. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan, yang saya hormati pimpinan Nadatul Ulama, pimpinan SKPD, yang saya hormati yang hadir, yang saya hormati Camat Sambaliung, Lurah Sambaliung, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Khalil, Pak Ustadz Mustajib, beserta seluruh Ustadz-Ustadz, para kiai-kiai, para ulama-ulama, pimpinan pesantren yang hadir, dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang mewakafkan tanahnya yang saya hormati, ibu-ibu sekalian, para santri, para undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita nanti akan meresmikan gedung MTSN Al-Khalil, sekaligus peletakan batu pertama gedung asrama, sebagian daripada perencanaan pembangunan daripada Pondok Pesantren Al-Khalil. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Taufik selaku sponsor, TMMD juga ya, yang selaku sponsor. Sebagaimana diketahui, gedung ini dibangun atas usul daripada Ustadz Mustajib untuk mendirikan pondok pesantren sekaligus membangun sekolah-sekolah dalam kawasan ini, dan beliau didukung oleh Pak Taufik dari Tanjung Uda Putani, kemudian didukung oleh Pak Dandip. Beliau tidak hadir tapi diwakili Kasdip. Saya terima kasih pada beliau atas pedulinya untuk bersama-sama membangun pendidikan anak-anak kita yang tentunya untuk masa depan anak-anak kita. Sebagaimana diketahui, pendidikan keagamaan ini di sekolah-sekolah umum kita menyadari sangatlah kurang. Justru itu kita sangat mendukung pendidikan-pendidikan seperti Sanawiyah dan pendidikan agama yang lain. Begitu juga pendidikan-pendidikan yang disponsori oleh pondok pesantren juga kita sangat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Karena kita juga melihat terhadap pemenuhan
pelajaran agama yang di sekolah-sekolah. Nah, kita harapkan melalui pondok-pondok pesantren yang mungkin tidak mendapat kesempatan yang banyak di sekolah-sekolah, dapat mendapat kesempatan di pondok pesantren. Lebih-lebih pondok pesantren juga telah mendirikan sekolah-sekolah pendidikan seperti sanawiyah ini. Dan saya kira Dinas Pendidikan juga silahkan saja untuk memberikan dukungan penuh, karena merupakan sumbangsih kepada kita semua, terutama kepada pemerintah kabupaten, di mana para pondok pesantren, para perusahaan, para yang dermawan telah ikut berpartisipasi membangun dunia pendidikan di Kabupaten Berau, khususnya dunia pendidikan di bidang keagamaan ini. Tiada lain apa yang akan kita lakukan dalam rangka kita untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan keagamaan ini, tiada lain yang kita lakukan adalah kita bersama-sama membangun pendidikan keagamaan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi di era saat ini kita melihat gejala-gejala generasi muda kita, bangsa kita ini betul-betul menjadi perhatian kita. Justru itu saya kemarin menyampaikan juga beberapa hal di Kementerian Agama, di depan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Saya dapat kesempatan testimoni terhadap masalah-masalah pendidikan keagamaan. Seharusnya saya sampaikan dengan jujur kepada Kementerian Agama kemarin waktu di Jakarta. Saya bersama Wabub dan bersama Kementerian Agama Kabupaten Berau. Kita harus mendapat Kementerian Agama harusnya mendapat perhatian dalam rangka untuk memberikan dukungan penuh dalam anggaran pendapatan belanja negara sebenarnya. Dengan kondisi rakyat kita saat ini sangatnya minim pendidikan agama. Yang kedua, saya kemarin minta Pak Kanwil supaya ada penguatan kelembagaan keagamaan di tingkat kabupaten. Coba kita bisa membayangkan seorang kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten hanya eselon 3 saja. Coba kita lihat koordinasi tugas-tugasnya. Ini saya sampaikan kemarin terbuka sekali dengan Kementerian Agama. Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele, tetapi sangatlah penting penguatan kelembagaan. Begitu juga dengan adanya penguatan kelembagaan Kementerian Agama yang ada di tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan, tentunya juga akan memberikan pembinaan keagamaan yang cukup penuh terhadap pembinaan keagamaan di kabupaten atau di kecamatan yang ada. Saya yakin dengan penguatan kelembagaan yang ada, kekuatan daripada Kementerian Agama sampai ke tingkat kecamatan pun akan lebih terlihat lagi. Ini hal-hal yang saya soroti selama ini, betapa kadang-kadang Kementerian Agama atau yang tingkat kabupaten atau di tingkat Kanwil saja dianggap suatu kelembaga yang tidak terlalu penting jadinya, atau tidak dianggap sejajar, atau dianggap ya sudahlah apa adanya saja, sehingganya ini. Nah, saya lihat ini sangat penting bagi Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan, memberi pelayanan kepada masyarakat kita yang cukup dibutuhkan saat ini. Nah, ini saya kira hal-hal yang sangat perlu dapat perhatian daripada Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap masalah-masalah ini. Tugas-tugasnya cukup berat, dan saya jujur juga bagaimana Kementerian Agama perannya membantu pemerintah kabupaten sungguh luar biasa di bidang pendidikan keagamaan, di bidang-bidang yang lain, urusan haji, urusan musabakah, dan urusan lain-lainnya. Ini juga cukup berat peranannya, tapi kalau kemudian kelembagaannya tidak begitu mendapat perhatian. Nah, ini menjadi harapan kami, mudah-mudahan nanti ke depan apa yang menjadi harapan-harapan saya di depan Kementerian Agama kemarin juga dapat dipikirkan oleh pemikir-pemikir di Jakarta, sehingganya saya yakin kalau ada penguatan-penguatan dan perhatian utama terhadap Kementerian Agama, pasti akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana pembinaan keagamaan di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, harapan saya melalui pembinaan pondok pesantren melalui madrasah sanawiyah ini, harapan saya betul-betul dapat kita memberikan pembinaan keagamaan di anak-anak kita. Tentunya harapan saya sekolah ini menjadi sekolah yang paling terdepan, menjadi contoh. Ini saya harapkan. Jadi jangan kita bangga kalau ada sekolah-sekolah umum mendapatkan juara olimpiade sains dan sebagainya. Kita tidak bisa terlalu bangga. Saya juga membaca buku pendapat seorang ilmuwan Jerman, seorang mempunyai kecerdasan intelektual dibanding dengan orang mempunyai kecerdasan emosional, itu lebih jauh unggulnya orang mempunyai kecerdasan emosional. Ini menunjukkan apa? Bahwa sangat dibutuhkan kecerdasan emosional tersebut. Jadi banyak gagalnya orang bangga terhadap kecerdasan intelektual.
malah berbanding 70 dan 30%. Jadi janganlah bangga kita kadang-kadang anak kita matematika 100, kemudian bangga kita ilmu-ilmu yang lain 100, tetapi etika moralnya di bawah. Kecerdasan emosionalnya hampir tidak ada. Itu yang mempunyai kegagalan banyak di mana-mana. Jadi pada adik-adik sekalian, harapan saya adalah mendapat kesempatan pendidikan keagamaan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti kami ini mungkin sudah tertinggal gitu. Adik-adik masih tidak terlambat untuk lebih membina diri dalam pendidikan keagamaan tersebut. Lebih-lebih yang berpengetahuan keagamaan. Harapan saya menjadi contoh. Umat Islam ini seharusnya menjadi contoh yang baik. Ini yang menjadi harapan-harapan saya ke depan. Menjadi paling utama bagaimana sesuatu kehidupan yang kita jalankan sehari-hari itu dicerminkan. Ini saya kira yang sangat penting bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti justru orang Islam, orang-orang yang telah pendidikan agama seperti kita-kita ini juga memberi contoh yang tidak baik. Kadang-kadang tidak tahu dengan yang mana haknya, yang mana yang bukan haknya. Itu sering terjadi. Jadi pedagang juga seperti itu. Jadi politikus juga seperti itu. Padahal luar biasa sebenarnya kalau kita mempelajari isi kandungan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi ini. Kalau kita betul-betul dapat memperhatikan dan mampu mengintegrasikan dalam kehidupan kita, saya kira kita tidak perlu bertanya apa yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu bertanya peraturan yang disusun pemerintah. Al-Quran lebih tinggi dan dari segala-galanya aturan itu. Kemudian yang terakhir saya juga berpesan kepada pimpinan pondok pesantren yang mengelola pendidikan, berikanlah pendidikan di bidang kebersihan, perilaku bersih sehat juga penting. Bagaimana juga belajar sekolah ini, anak-anak sedini mungkin diberikan rasa tanggung jawab. Sekarang jangan diharapkan ada pembantu sekolah, ada pesuruh sekolah. Seperti dululah kita kembalikan fungsi-fungsi sekolah. Saya kemarin sampaikan juga kepada Dinas. Berikan dan tekankan kepada anak-anak kita supaya dia ada rasa tanggung jawab dari sedini mungkin. Jangan sampai nanti karena dianggap kepala sekolah ada, dibiarkan sekolah terbuka, tidak dibersihkan dan sebagainya. Ini saya lihat gejala-gejala yang memang sudah mulai tidak seperti dulu zaman-zaman kita. Kita ada giliran menyapu, ada giliran membersihkan, ada rasa tanggung jawab. Bahkan saya menganjurkan sekarang ini di Kabupaten Berau, sekolah-sekolah yang ada tidak boleh lagi membuat kamar kecilnya di luar sekolah. Masing-masing ruang sekolah membuat kamar kecil di masing-masing. Jadi ada rasa tanggung jawab. Coba kita nilai di mana-mana. Di mana ada sekolah kita mencoba melihat WC-nya saja yang paling sederhana. Begitu kita lihat tidak ada yang bersih. Karena memang tidak ada rasa tanggung jawab. Kita biarkan mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 rasa tanggung jawabnya terhadap pemelihara ruangannya masing-masing. Ini juga perlu kita didik. Banyak kegagalan-kegagalan persoalan seperti ini akibat pendidikannya tidak terlihat di sekolah-sekolah. Nah ini saya kira menjadi harapan-harapan saya di masa-masa yang akan datang. Insya Allah pemerintah akan selalu memperhatikan. Dan terakhir juga saya minta kepada pimpinan Pondok Al-Khalil yang tidak kalah pentingnya, sempurnakan manajemen pengelolaan daripada pondok ini, manajemen pengelolaan daripada sekolah ini. Saya yakin kalau pemerintah melihat ini sekolah betul-betul baik, pengelolaannya cukup baik, proporsional, tidak ada persoalan-persoalan yang dihadapi, pasti akan kita bantu. Dan saya yakin juga para dermawan akan membantu apa yang menjadi harapan-harapan daripada pembina pondok ini. Saya kira demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, khususnya yang telah berpartisipasi membangun pendidikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan perjuangan kita ini. Mudah-mudahan dengan demikian Kabupaten Berau mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ketenangan, kedamaian, kesempurnaan dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا مولانا محمد. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أودعني وأبداني. Mudah-mudahan setelah selesai nanti program pembangunan baik gedung sekolah maupun nanti pondoknya beserta dengan kegiatan TPA-nya nanti kita akan masuk lagi ke dalam program pendidikan lanjutan atasnya yaitu madrasah aliyah. Ya, walaupun saat ini memang dari LP Ma'arif di bawah PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Berau sudah ada SMK Ma'arif, akan tetapi itu masih sifatnya umum dan kejuruan. Khusus untuk pendidikan agamanya kita mengharapkan juga di Kabupaten Berau khususnya yang terdekat di Kabupaten Kota kita mengharapkan ada pendidikan lanjutan aliyah, dan mudah-mudahan kedepannya nanti akan didirikan juga perguruan tinggi daripada lanjutan madrasah-madrasah yang ada, supaya generasi yang kita cetak dari awaliyah atau diniyah mulai pondok untuk pembinaan akhlaknya,